Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang APK ya. Saya tertarik untuk membahas APK ini karena akhir-akhir ini permasalahan tentang APK ini agak mencuat ya, karena adanya beberapa penipuan ya, seperti begini contohnya. Nah, ini ada penipuan di HP ya. Nah, di mana seseorang dikirimin chat bahwa dari salah satu kurir itu ada paket. Nah, paketnya itu kalau misalkan ingin lihat foto, nah ini bisa dilihat di sini. Kalau ingin lihat fotonya, maka ini harus diklik. Nah, ternyata setelah diklik bukannya keluar foto, tapi malah dia mengaku bahwa setelah diklik itu rekening dia itu terkuras ya, uangnya yang ada di rekening itu terkuras. Nah, kenapa bisa seperti begitu? Nah, kita akan coba ya. Jadi APK itu apa sih sebetulnya ya? Nah, APK ya, oh ya, sebelumnya lihat di sini ya. Ini di sini ada logo, di sini ada tulisan APK di sini ya. Nah, para ahli yang ada di TV itu membahas ya, kenapa bisa terjadi seperti begitu, karena ketika diklik itu bukannya foto tapi malah sebuah APK ya. APK itu apa sih APK ya? Nah, di sini juga kalau misalkan yang penerima notifikasi ini jeli, di sini sudah ada kejanggalan ya. Foto biasanya kan formatnya itu JPG ya, JPG, tapi di sini APK. Nah, kenapa setelah diklik dia terkuras habis, itunya bisa terjadi seperti begitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk membahas ya dengan sudut pandang saya, dan saya berusaha agar ini bisa difahami oleh yang tidak begitu mengerti tentang teknik juga ya, teknis juga ya. Ya, kita sama-sama belajar lah. Nah, jadi APK itu adalah application package file atau file paket aplikasi ya. Jadi definisinya itu adalah sebuah file untuk memasang aplikasi ke ponsel Android. Jadi ponsel Android kita kan ponselnya mungkin 90% lebih itu kalau di Indonesia itu kan Android ya. Nah, itu aplikasi semua aplikasi yang ada di sana itu file awalnya itu adalah extensionnya adalah APK ya. Baik itu TikTok, Facebook, atau apapun juga, itu awalnya itu adalah APK ya. Jadi APK itu seperti apa sih? Nah, APK itu kurang lebih itu kalau misalkan di komputer, di PC ya, itu hampir sama dengan file exe lah ya. Kalau bahasa yang lainnya mungkin agak rumit ya, ini aja. Exe itu adalah file aplikasi. Nah, di sini bisa dilihat di komputer ya. Ini kan AVG antivirus ya. AVG antivirus ini adalah application ya. Aplikasi hanya dia berjalannya di Windows ya, di komputer. Nah, ini extensionnya itu adalah exe ya. Nah, saya kemarin-kemarin ini saya membuat aplikasi untuk Android ya, yaitu saklar Bluetooth 6 kanal itu untuk menggerakkan lampu-lampu dengan menggunakan ponsel Android saya ya. Nah, itu belakangnya itu adalah APK. Jadi ini saya buat di komputer, terus kemudian saya buat menjadi file APK. Kenapa file saya buat di dalam file APK? Agar ini bisa diinstal atau bisa digunakan di ponsel Android, karena memang tujuannya itu adalah agar ponsel Android saya itu bisa mengendalikan lampu-lampu yang ada di rumah, begitu ya. Nah, saya rasa cukup paham. Terus kita coba. Nah, file APK yang tadi saya buat di komputer. Nah, ini kita coba simulasikan. Saya kirimkan lewat WhatsApp ya ke HP. Nah, ini akan terjadi seperti begini di WhatsApp itu ya. Ada ini nama filenya .apk, dan ini adalah extensionnya, inilah APK ya. Jadi
kalau misalkan ada APK seperti begini, maka ini bukan foto, bukan apa, tapi ini adalah sebuah aplikasi yang aktif ya. Itu suatu file yang bisa menjalankan sebuah aplikasi, menginstal aplikasi untuk diterapkan ke HP kita ya. Itu bisa berupa apapun aplikasinya ya, baik untuk kepentingan yang baik atau untuk kepentingan yang jahat ya. Kita coba teruskan. Jadi begitu ya. Jadi kalau ini diklik, maka itu dia akan terinstall ke untuk ke HP kita ya. Nah, jadi apa hubungannya dengan Google Play Store ya? Nah, Google Play Store sendiri adalah kita akan lihat ya, Google Play Store itu adalah, ini dari bahasa saya aja ya, kumpulan APK dari ini pakai yang ya, dari para pembuat aplikasi Android ya. Seperti saya tadi buat aplikasi untuk Android ya. Jadi kumpulan APK dari para pembuat aplikasi Android yang telah didaftarkan dan disetujui oleh Google karena memenuhi berbagai persyaratan, terutama persyaratan keamanan ya, untuk diunduh oleh para pengguna Android. Jadi ketika saya sudah mendaftarkan dan sudah diterima karena memenuhi persyaratan dari Google Developer, maka ini bisa diunduh oleh semua pengguna Android yang membutuhkan ya, begitu. Dan ini saya membayarnya juga murah kok, cuman paling 300 ribuan ya untuk seperti begitu ya. Nah, apakah setelah didaftarkan, apakah yang dari Google Play Store itu aman? Pasti aman ya, relatif lah ya, tapi banyak juga yang tidak aman ya, begitu ya, banyak juga yang tidak aman. Nah, jadi harus hati-hati juga tetap. Nah, tahu aman atau tidaknya itu kita memang harus lihat-lihat, banyak lihat-lihat di artikel ya. Ini banyak artikel di online ya tentang ini ada tentang aplikasi-aplikasi yang berbahaya di HP kita ya. Nah, ini kita harus sering-sering melihat seperti begini. Jadi kita biar tahu aplikasi mana yang sebaiknya tidak kita install di HP kita ya, karena kalau tidak itu akan merugikan ya. Nah, jadi bagaimana dengan aplikasi dari luar Google Play Store ya? Seperti tadi saya bikin aplikasi ya, terus kemudian saya kirimkan lewat WhatsApp. Nah, itu bagaimana? Dan karena itu saya tidak mendaftarkan di Google Play Store ya. Nah, ini ada risiko ya. Ada risiko. Yang pertama adalah disusupi malware ya, atau software jahat. Yang software itu dipergunakan untuk mengendalikan HP serta dapat memberi akses ke kontak telepon, email, lokasi foto, kata sandi, hingga akun keuangan kita ya. Terus kemudian 2, ada risiko untuk keamanan jaringannya ya. Jadi rentan terhadap serangan man in the middle atau MITB ya, MITM. Ya, ini bisa jadi orang ketiga di antara transmisi dua belah pihak. Misalkan saya menggunakan mobile banking ya. Nah, itu kan berarti kita bertransmisi di situ kan ya, ada bertransaksi, kita memasukkan password ke bank itu ya, kita memasukkan password, kita memasukkan akun kita. Nah, ini malware ini bisa jadi orang ketiga, berada di tengah-tengah antara kita dengan pihak bank gitu ya. Nah, jadi dia bisa, ketika kita mengetik, dia bisa tahu kegiatan-kegiatan kita, termasuk dia bisa tahu juga akun kita, nama akunnya dan passwordnya. Nah, itu bahayanya. Terus kemudian yang ketiga, munculnya berbagai iklan, dan keempat, HP kita bisa jadi menjadi lemot ya. Nah, jadi kalau dengan begitu kita hati-hati dengan logo ini ya, APK, hati-hati ini, karena ini adalah sebuah file yang dipergunakan untuk menginstal atau memasang suatu aplikasi ya. Kita sudah tahu sekarang ya. Ya, saya rasa begitu dulu. Nanti tentang masalah penipuan lewat APK ini
akan dibahas di video berikutnya. Bagi kalau ini bermanfaat silahkan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.